Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu lagi bersama saya Fadli Alanka. Saya Robi Subangun di channel Fadli Alanka. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, kali ini kita sedang ada di teras dakwah hijrah menjadi lebih baik. Kali ini saya akan membuat podcast part 3 yang judulnya Ngobrol Perkara Iman. Saksikan tayangan berikut ini. Oke, alhamdulillah kali ini saya sedang bersama Kang Robi. Dan Kang Robi ini dari mana? alamat rumah dari Bojong Picung, tempat tinggal di Bojong Picung. Berasal dari komunitas motor Cracker Cianjur dan Forum Super Motor Hijrah. Kegiatan-kegiatan contohnya tebar Al-Quran, bakso, sama lain. Jadi ada sisi sosial juga. Nah, gitu di samping kita hobi memotoran, gerang-gerung, tapi kita juga punya tujuan ingin mendapatkan ridhonya Allah. Masya Allah. Jadi ada tujuan tersendiri juga dari itu ya. Road to Jannah. Nah, life to right to Jannah. Untuk berjalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Dan alhamdulillah Kang Robi kan sama ya, saya juga, kita kali ini mah kita berbagi pengalaman, belajar sama belajar. Saya juga sama masih banyak dosa, saya masih banyak, tapi saya tuh ingin berbagi pengalaman dan intinya mah bukan perkara iman. Fluktuatif tuh kadang naik, kadang turun. Dan ini yang suka terjadi mungkin di teman-teman semua gitu kan. Nah, di sini kan istilahnya mah dalam membangun kita supaya tidak naik turun, intinya kan kita harus ada pondasi. Karena percuma kita membangun rumah besar-besar tapi percuma kalau nggak ada pondasi. Rugrug. Aslinya rugrug. Rumah kita dari pondasian mah rugrug. Jadi perlu pondasi, mungkin perlu dicas. perlu dicas. Cimanui perlu dicas. Bukan gitu. sekedar HP. Ya. HP wae dicas. HP yang lobet dicas. Dicas. Kamu iman bebari turun, iman ngedrop, bebari ngedrop. Tetap perlu terus dicas. Istilah nama Al-Quran. Kajian ilmu Al-Quran, baca Al-Quran. Kan kadang banyak seseorang hijrah manteng hijrah tanpa didasari Al-Quran. Jadi emang melandoi hijrah. Jalurnya beda. Gas ceket tuh di jalan. Menjuk bangsa lima pernah kerenyem nilom. Dikere tapi ngereyeuh. Masya Allah. Jadi mungkin kan seperti halnya kata Allah juga yang berproses ketika kita ingin berhijrah. Awalnya berhijrah itu kan iman. Seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. A'dhamu darajatan indah." Kata Allah, orang-orang yang beriman kemudian dia berhijrah, kemudian berjihad fisabilillah di jalan Allah. Dengan apa dia berhijrah, berjihad? Bi amwalihi wa anfusihim, dengan dirinya dan harta bendanya. Dan kata Allah, a'dhamu darajatan indallah. Sesungguhnya kata Allah, kedudukan mereka paling tinggi di hadapan Allah. Masya Allah. Jadi nggak cukup kita hijrah gitu. Tapi harus ada jihadnya gitu. Jadi nggak hanya kita hijrah tapi nggak ada jihadnya. Ya, artinya di jihad di sini kan, kalau dulu tuh arti dari sebuah jihad tuh perang ya. Seperti hanya perang Tabuk, perang Badar, perang Uhud. Kalau kita kan udah nggak ada peperangan lagi gitu sekarang. Beda zaman. Mungkin arti jihad dulu pernah Rasul mengatakan, ada nggak sih jihad yang lebih dahsyat daripada jihad ini? Ya, Rasul bertanya, akhirnya dijawablah sama Allah, akhirnya ada. Jihad apa? Jihadin nafsi, jihad melawan hawa nafsu sendiri gitu kan. Karena yang paling berat itu sabar dalam tidak melakukan maksiat. Karena kan setan mah terus menggoda tiap detik, tiap menit, tiap jam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, mungkin perjalanan Kang Robi sendiri gimana untuk menghadapi sebuah ujian itu tuh? Kan banyak nih ujian dari mulai perjalanan pengalaman
kehidupan yang kelam. Oh, kudu diceritakan merenya eta mah. Disensor eta mah. Ini mah sekilas aja merenya perjalanan awal mula ketika saya jauh dari Allah, hati gelisah, banyak gelisah ketika diuji, tidak mengingat Allah, ketika diberi suatu nikmat kurang bersyukur, lupa bahwa itu pemberian, itu ujian datangnya dari Allah. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan kita. Disitulah saya berpikir bahwa hidup ini tidak cukup sekedar untuk bermain-main, tidak cukup untuk sekedar nu hobina memotoran teu cukup. Jadi kudu dibarengan ku nilai-nilai ibadah. Kurang memotoran mereka Bandung diniatan datang ke suatu kajian ibadah. Orang rek Jumatan datang ngajak ke Ciranjang diniatan ibadah. Nah, jadi kalau bisa segala apapun aktivitas apapun, kegiatan apapun dibarengi dengan ibadah. Jadi libatkan Allah gitu. Nah, libatkan Allah di setiap waktu, di setiap kegiatan, di setiap aktivitas. Jadi kalau kita melibatkan Allah, istilahnya begini ya. Kalau kata Allah, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Jadi siapa yang mengingat Allah, Allah pun akan mengingat hambanya gitu. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, dan janganlah kamu kufur kepada Allah. Kalau kata Allah tuh gitu ya dalam Al-Quran. Termasuk karena tadi, kalau dulu mah kurang bersyukur ketika diberi nikmat. Kalau sekarang ketika sudah berhijrah mulai merasakan. Alhamdulillah mulai merasakan nikmatnya iman, nikmatnya dibarengi dengan teman-teman yang baik, yang soleh. Masya Allah, benar-benar kita itu maka pentingnya di pondasian itu buat memperkuat masing-masing manusia punya iman, tapi kadarnya yang beda. Tergantung kitanya apakah ingin meningkatkan ketakwaan, apakah ingin meningkatkan kemaksiatannya. Kembali lagi ke diri kita sendiri itu mah. Kalau tadi juga kan dulu sempat berpikir ya, karena kan memang dulu tuh dari masa-masa kekelaman gitu, karena setiap pendosa itu pasti kan setiap orang suci punya masa lalu, dan orang berdosa seperti kita kan harus punya masa depan gitu. Dan dalam ayat Al-Quran juga sangat luar biasa memotivasi gitu. Kata Allah, wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatu arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah dalam Al-Quran, ayo kembalilah kepada Allah gitu, dengan bergegas kembali itu berlari gitu. Bahasain mah ngabret. Gaspol. Wasyari'u ila magfiratin, menjemput ampunan Allah. Menjemput ampunan Allah. Dan ketika kita menjemput ampunan Allah, maka Allah akan menyediakan surga yang seluas langit dan bumi. Masya Allah. Bahkan di surga mah hayang kopi, kare ngopi. Hayang aya. Wah, di surga mah luar biasa. Hayang uhti aya. Masya Allah. Di dunia mah proses, di situ mah langsung. Instannya langsung. Wah, di dunia Masya Allah. Yang jodoh nungguan datang. Ditesnya kesabaran. Jadi, ternyata ayat-ayat dalam Al-Quran juga bisa memotivasi kita untuk dalam proses perjalanan hijrah kita. Intinya bukan gitu, Masya Allah. Jadi kalau ingat-ingat ayat-ayat dalam Al-Quran, kata tadi ketika kita menjemput panggilan Allah, kita bergegas kan. Kalau dalam artinya tuh tadi pernah teman juga kemarin baru sharing nih kemarin, katanya kalau kita sedang ada di jalan Allah, di jalan yang benar, ketika kita di jalan yang benar maka berlari. Jika kita tak sanggup untuk berlari, maka berlari kecil. Ketika tak sanggup berlari kecil, maka berjalan. Ketika kita tak sanggup berjalan, merangkak. Jangan sampai kita banting setir. Pamit sanggup berjalan, ngeson. Bisa wae. Mana dikit-sedikit. Ngeson. Yang penting ada kemauan. Dan Allah selalu membukakan pintu taubat ke setiap hamba. Gitu. Sependosa apapun kamu, kata Allah,
saking pendosanya Padli banyak ngerasa tuh loba dosa, tapi ketika sama Allah nggak disebut pendosa. Kata Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kata Allah, Innallaha yaghfiru dunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah teh, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, tadi disebut pendosa. Disebutin pendosa. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, tuh disebut lagi yang melampaui batas. So kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, kepada Allah, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kamu. Bayangkan itu dosa orang masuk itu lobana diampuni kok. Masya Allah, benar. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah teh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Saking pendosa lagi, pendosa seseorang diampuni Allah ketika mereka mau bertaubat. Jadi sebesar apapun dosa kita, lebih besar ampunan Allah. Masya Allah, benar. Masih mantap. Buat teman-teman, yuk mari masih ada kesempatannya. Jangan terlalu menikmati urusan dunia ya, karena dunia itu disimpannya di tangan saja ya. Akhirat di hati dan kematian simpan di pelupuk mata. Sangat luar biasa tuh. Kalau seseorang udah melihat kematian di depan, pasti dalam melakukan maksiat takut. Pasti dunia di tangan, karena kalau kita mengejar akhirat, jadi kalau bahasanya itu gini, kalau kita kejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Kalau kita mengejar dunia, belum tentu akhirat mengikuti. Bahkan akhirat bisa menjauh. Bisa menjauh, ngeri karena lebih condong ke dunia. Nah, Pak Dimas, kalau melihat dari mengutip dari hadis Nabi Muhammad SAW, kata Nabi itu gini, man aroda dunia fa alaiha bil ilmi wa man aroda al-akhirah fa alaiha bil ilmi wa man arodahu fa alaiha bil ilmi. Jadi pentingnya ilmu itu di sini kan gitu. Jadi barang siapa yang menginginkan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dunia butuh ilmu gitu. Butuh ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka wajib baginya memiliki. Jadi dua-duanya, ketika seseorang ingin sukses dunia dan akhirat tuh ilmunya dulu. Berarti ilmu itu punya peranan penting. Dasarnya itu harus ilmu. Dan ilmu tersebut tidak hanya ilmu dalam benak kita, tapi harus diaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu kan. Jadi ya Allah, ternyata mengerti perjalanan tadi juga sama, sedang belajar terus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mungkin sama ya Kang Robi ya, kita mah masih banyak jauh lah belajar, masih daripada saya masih pakai ilmu lah sama gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan saya ingin gitu berbagi lah, meskipun ilmu belum seberapa, tapi kan tugas kita itu mengajak. Watawasau bil haq watawasau bil sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Benar. Jadi ketika kita sudah bisa mencerahkan yang hak, yang baik, baru sabar ke sana. Karena pasti kan kalau kasarnya gini, kalau kita hijrah sendirian, ketika kita diuji sama Allah nggak ada yang ingat. Tapi kalau kita hijrah punya teman gitu, ubah Islamianya terjaga, kayak Kang Robi kan aktif di aktivis motor, kayak kan masih jalan. Kalau kata Fadi itu luar biasa sih. Fadi salut banget untuk geng motor gitu kan, kayak Kang Robi kan ikut komunitas motor tapi bergerak dalam perjalanan hijrah, itu sangat luar biasa. Dan jangan kan seperti aja orang lain suka menilai gitu, komunitas motor mah gini lah. Ternyata dipandang sebelah mata, gitu. Beranggapan cap negatif lah. Padahal tidak semua komunitas seperti itu. Dan Fadli pun kemarin kan sempat sharing ke sana jadi di sana juga kan kemarin sama Kang Robi, mungkin Fadli ke sana main. Ternyata luar biasa. Jadi supportnya, kerjasamanya, terus kemudian masih ada dalam hatinya tuh ingin saling mengingatkan, ingin saling dirangkul bukan dipukul, disayangi bukan saling menyayangi. Itu Masya Allah. Ternyata solidaritasnya tuh tinggi di komunitas motor. Mungkin Kang Robi merasakan seperti itu. Sangat merasakan. Makanya saya dari Cianjur, Jujuk ke Bandung tiap Senin malam Selasa itu.
pulang malam, pulang tengah malam, karena saya niatannya yaitu untuk menambah ilmu, karena tadi yang dikatakan saudara Padli, ilmu itu penting sebagai dasar, sebagai pondasi kita. Masya Allah. Hari ini kita break dulu maghrib dulu. Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Fadilanka pamit undur diri. Saya Robi Subangun. Dan kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian.